Tapi ingat, aku bukan penjual pete receh-receh. Oke? Ingat itu. Oh, Pak. Aku pamit. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang terjadi yang ada di jagat raya ini, aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Cuacanya sangat panas sekali ya hari ini. Tapi nggak apa-apa. Semangat. Bagaimanapun, aku harus mengetahui. Kata orang bilang, jika sudah berusaha dan bekerja keras, pasti akan ada hasilnya. Ya, walaupun lambat. Oh ya. Aku coba telepon aja. Astaga, jam tanganku. Kok aku bisa lupa ya? Iya, halo. Iya. Dah, aku langsung aja ke sana. Aduh, seneng banget deh. Bentar lagi aku mau punya tunangan orang kaya. Dan pastinya kalau aku punya tunangan kaya, hidup aku bakal bahagia banget. Seneng banget. Seneng. Kalau cuma pacar aku yang dulu, lewat pasti lebih kaya yang sekarang. Aduh, udah nggak sabar deh. Gimana ya? Wajahnya, kekayaannya, pasti punya emas batangan di dalam rumahnya. Aduh, nggak kebayang deh kalau di dalam rumah itu ada emas batangannya. Pasti tidur sama emas batangannya. Main lagi ya? Sayang, kenapa kamu putusin aku? Aku itu masih belum sempat, Yang. Belum masih sempat apa? Iya, belum sempat membahagiakan kamu. Iya, emang dari dulu aku nggak pernah bahagia sama kamu. Udah deh, kamu nggak perlu ngejar-ngejar aku sampai di sini. Karena apa? Karena aku itu sudah mau tunangan sama orang kaya yang lebih kaya daripada kamu. Sayang, aku itu kaya, tapi aku belum sempat memamerkan hartaku padamu. Udahlah, kamu harus yakin sama aku, sayang. Karena aku belum bisa ditinggalkan oleh kamu, sayang. Kamu itu adalah wanita satu-satunya yang ada di dalam hati aku. Enggak bisa kayak gitu. Aku sudah memutuskan kalau aku tuh sudah mau tunangan sama orang kaya. Aku udah lihat dengan jelas kalau kekayaannya itu banyak, enggak sama kayak kamu. Memang dia kerja apa? Aku sudah kerja kantoran. Kamu Tolonglah, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku tuh sudah bilang, aku sudah putuskan kalau aku mau dijodohkan sama kakak aku. Dan kamu itu gak ada apa-apanya. Dia itu rekan kerja kakak aku pas
pastinya kekayaannya itu banyak. Mungkin kamu itu bagaikan kotoran kukunya dia aja. Aku gak nyangka sama kamu, Vina. Aku sudah berusaha untuk jadi orang kaya, tapi di dalam pemikiran kamu hanya materi. Nah, justru kamu itu masih berusaha jadi orang kaya dan kamu nggak bisa menyaingi kekayaannya dia. Jadi kamu sadar diri aja, Vero. Aku tuh udah gak mau sama kamu. Ngerti, sama orang gak mau, jadi cinta tuh nggak bisa dipaksa. Begitu ya? Ya udah. Kalau kamu tetap fokus dengan masalah harta dan dunia, ya udah terserah kamu. Yang terpenting aku sudah berjuang demi kamu. Kamu itu hanya mementingkan materi duniawi yang kamu cari. Ya udah, aku ngalah. Aku bakalan tetap ada di sini sampai kamu berubah pikiran terhadap aku. Pikiran aku ini nggak bakalan berubah sedikit pun. Kalau kamu mau nunggu di sini, ya udah terserah kamu. Tunggu aja di sini. Tapi aku lebih sarankan kamu tuh pergi, pulang. Aku bakalan nunggu di sini. Aku pengen tahu kakak kamu menjodohkan kamu dengan pria yang seperti apa, hingga kamu cinta buta dengan pria itu. Aku pengen tahu sebenarnya seperti apa pria itu. Kamu tuh kalau bicara nggak usah keras-keras. Di sini tuh kantor, kekayaannya tuh banyak. Nggak pernah terbayangkan di pikiran kamu kekayaannya itu seperti apa. Ya udah, aku bakalan nungguin cintaku padamu. Gak ada cinta-cinta. Aku udah gak cinta sama kamu. Dek, ngapain kamu di sini? Oh, kamu sama mantan kamu ini. Ingat ya, kamu sudah kakak jodohin sama partner kakak. Jadi kamu jangan malu-maluin kakak. Masuk. Kakak, aku tuh udah putus sama pria ini, tapi aku nggak tahu kalau pria ini tuh tetap ngejar-ngejar aku, Kak. Dek, kamu itu harus tahu diri ya. Vina itu sudah aku jodohin. Jadi kamu jangan berani dekatin Vina lagi. Halo? Iya. Jadi kok, ya udah aku tunggu di kantor kakak aku ya. Oke, see you. Kak, tolong Kak. Saya itu sebenarnya orang kaya, Kak. Tapi kalau kakak semisal kurang butuh dana, aku rela menjual rumahku yang di pinggir jalan, Kak, demi kakak. Kakak itu gak butuh harta kamu. Yang penting akhlak kamu. Akhlak kamu nol. Kakak, aku itu mau siap-siap dulu ya, bentar lagi kan katanya calon tunangan aku mau datang ke sini. Oh ya. Minggir. Jadi kamu harus belajar lagi tentang kehidupan ini. Iya, Kak. Aku bakalan berusaha yang lebih baik untuk Vina. Oh. Tapi Vina kenapa memilih pria lain dibandingkan saya? Udahlah Viro. Selama si Vina pacaran sama kamu, dia hanya menghambur-hamburkan uang. Gak ada sisi positifnya. Dengar kamu. Ya tapi aku bisa merubah Vina, Kak. Aku itu pria yang menjadi calon imamnya Vina. Aku bisa membimbing Vina yang lebih baik. Dan pastinya bakalan membawa Vina ke jalan yang benar, Kak. Gak mungkin ke jalan yang kejelekan, Kak. Udah Viro, saya masih banyak kerjaan. Mending kamu pergi dari sini. Dan ingat, jangan sesekali kamu deketin Vina lagi. Karena Vina sudah saya jodohkan. Udah, saya banyak kerjaan. Cepat kamu angkat kaki dari sini. Dan saya tidak mau lagi ngelihat muka kamu. Kenapa aku dipermalukan oleh wanita seperti kamu, Vina? Aku jadi penasaran. Siapa sih pria itu? Dan seberapa kaya dia itu? Hingga Vina cinta buta dengan pria itu. Aku gak miskin-miskin banget. Gak kaya-kaya banget. Aku sedang-sedang saja. Ya udah, aku bakalan telusurin. Dan aku bakalan meyakinkan kamu, Vina, kalau kamu adalah bidadariku dan aku raja kamu. Tenang saja. Aku harus ini jadinya.
Piye Thomas? Piye. Hampir aja pete saya ini jatuh, nanti hancur. Oh, mentingin pete kamu daripada keselamatanku. Lawang emas naik motornya itu gak bener. Pakai bahasa Indonesia yang benar, aku gak ngerti ke Jawa. Artinya gini Mas, Mas itu naik motornya jangan ngebut-ngebut kayak gitu. Emang Mas punya masalah hingga mau nabrak pete saya. Kalau pete saya nanti runtuh ini, nilai harganya ini akan jatuh Mas. Udahlah, aku barusan kesenggol dengan pete kamu. Ya Untung barusan- aja motorku gak lecet. Ini motor mahal dan pastinya keren. Saya tahu Mas, ini motor bagus, mahal lagi. Iya. Ya, Gara-gara kamu penjual pete, jadinya petenya ini terlalu berat hingga menyenggol tubuhku ini. yo saya maaf lah Mas. Mas juga naik motornya itu gak pelan-pelan. Kamu bawa pete, kan biasanya jual di pasar. Kenapa mau masuk kantor sini? Saya ada kepentingan, ada langganan di sini Mas. Saya mau jual. Sini kamu. Iya Mas, ada apa Mas? Kamu itu kalau mau menjual di tempatnya. Kalau di kantor ini urusan tempat orang bekerja. Loh. Mas bukan karyawan di sini ya. Aku setiap hari jalan ke sini. Nah, masuk ke dalam kantor ini, Mas. Ya udah, petenya itu gak usah diputer-puter. Kena muka saya ini. Saya nggak mau. Kalau bau pete gimana aku? Aku gak suka pete. Petenya nggak bisa muter sendiri, Mas. Saya kan cuma bilang. Nah, barusan- nih. Kesenggol lagi nih. Waduh, maaf Mas. Aku Mas, itu kotor beli ya, Mas? pengharum itu mahal. Kotor ya Mas. Ya kotor lah. Maafin Bukan saya, Mas. hanya cuma kotor, bau. Sama dengan mulut kamu. Bau. Waduh. Udah, lebih baik kamu pergi dan jual pete ini di pasar. Gak bau Mas, saya sudah sikat gigi 3 kali Iya. tadi pagi. Karena hidung kamu itu sudah terbiasa mencium pete yang bau ini. Waduh, Mas ini kurang paham. Saya kasih paham. Nih, aroma pete ini ya. Tuh, ada bau karakteristik yang sangat-sangat beda dari yang lain, Mas. Baunya punya ciri khas tersendiri. Mas tahu duren? Tahu? Duren itu buah-buahan paling termahal peringkatnya. Tapi kalah harumnya dengan bau khas pete ini, Mas. Mas harus cobain pete saya, manis krenyes-krenyes. Gak usah mempromosikan pete kamu ya. Gak usah mempromosikan apa-apaan dengan aku. Kalau aku butuh, tinggal beli. Tapi aku gak suka dengan pete kamu ini. Waduh Mas, petenya mantep Mas. Mas itu harus cobain. Ingat, kalau ingat. Mas gak cobain, Diam! Gak ada orang penjual seperti kamu mempromosikan barang orang lain. Pasti mempromosikan barangnya sendiri kan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kalau tidak, nih rasakan ini. waduh, tuh, Mas. Aduh, pete saya. Aduh, dagangan saya ini Mas. Aduh, nanti ini Kenapa banyak kamu yang muter? Duh, pete saya Mas. Pete saya ini kan kotor ini Mas. Udah ada yang patah lagi. Aduh Mas, ini hampir copot lagi. Nilai jualnya ini pasti rendah Mas. Kamu itu cowok, gak usah nangis. Udah. Kalau kamu, nih, aku kasih uang, ya. Gak usah nangis di kantor ini. Ini. Pete saya lebih mahal dari uang selembar 100.000 ini Nih, Mas. aku tambah 20 ya. Aduh, ditambah 20.000. Ingat ya, di sini itu ada calon tunanganku. Kalau kamu bikin ulah di sini, aku yang malu ngomong sama penjual pete seperti kamu. Saya nggak Udah, peduli, aku mau Mas. pergi. Mas, Terserah kamu dah mau harga nangis, mau pete enggak. saya seikat ini 1 juta Mas. Uang segini gak cukup Mas. Aduh. Mas, mana lagi biaya naik ongkosnya ini mana Mas? Udah, terserah kamu. Mas. Aduh, pete saya.
Kurang ajar. Seumur-umur hidup aku ini gak pernah ada orang yang marahin, kecuali papa sama mama. Ini aku dimarah-marahin, diusir, malah didorong hampir jatuh. Untung gak apa-apa. Cuma pete aku ini, waduh, patah-patah. Ini lagi, mungkin akibat karena jatuh ya, sampai warna hitam kayak gini ya. Wah, pendarahan ya. Tapi masa iya peti punya darah? Aku kan nggak pengalaman kalau hal seperti ini. Udahlah, aku harus masuk. Aku harus bertemu. Lumayan buat beli cilok nanti. Yang ini yang seger, taruh depan. Wah, kok sepi banget ya. Mungkin udah pada kerja di ruangannya. Pete, 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 pete. Pada sibuk semua ya mungkin ya. Mbak, pete mbak. Vina. Halo. Ya, halo. Bentar deh. Bisa ditaruh dulu nggak jualannya, ini bau. Kamu ini sama dengan laki-laki yang tadi. Akan sebuah pete. Hah? Gini, pete ini bukan bau, tapi dia itu memiliki aroma khas yang beda dengan yang lain. Seperti buah-buahan, contohnya buah durian. Dia mempunyai bau ciri khas yang menyengat, tapi banyak orang yang menyukainya. Cukup. Siapa nama kamu? Kamu Ferry kan? Iya, aku Ferry. Terus kamu itu datang ke sini mau apa? Mau ketemu calon tunangan kamu. Calon tunangan kamu ada di depan kamu, aku. Iya. Nah, turunin jualan kamu ini. Vin, kalau aku turunin kan taruh di bawah, ini nanti jadi kotor. Nanti kalau kotor, nilai jualnya ini akan mengurang. Ini pengusaha macam apa? Ini bukan dikatakan pengusaha kalau kayak gini bentuknya. Aku pengusaha pete. Kamu tahu nggak harga satu ikat pete ini berapa? Berapa? 1 juta. Hah? 1 juta? Iya, ini adalah pete. Ini banyak yang menyukai. Kalangan atas juga banyak yang menyukai. Bukan hanya kalangan bawah, tapi banyak orang kaya itu penikmat buah pete karena ciri khasnya yang sangat enak. Gimana ya? Oh, maaf calon tunanganku, aku nggak sengaja. Iya, justru kamu itu nggak sengaja, makanya kamu tuh dibiasakan jualan kayak gini. Ini namanya bukan pengusaha, tapi pedagang keliling jualan pete. Tapi kamu itu harus nyobain. Rasa pete aku ini manis, krenyes, dan nikmat sekali. Bukan hanya mulut yang mempunyai ciri khas, tapi air seni kita juga akan bau ciri khas pete ini. Kamu tahu nggak? Bau ciri khas pete ini akan mengurangi bakteri-bakteri di dalam tubuh. Cukup, diam, gak usah ngomong lagi. Fer, Kenapa? Aku salah apa? salah besar. Minggir. Kamu tahu nggak? Dengan cara kamu kayak gini, kamu itu bukan jadi calon tunangan aku, tapi yang ada kamu tuh malu-maluin aku. Kamu tuh datang ke kantor kakak aku. Aku pikir kamu tuh pengusaha. Kamu tuh punya banyak kantor, tapi apa? Aku pengusaha pete, Vin. Aku nggak mau sama cowok kayak kamu. Dengar? Aku nggak mau sama cowok kayak kamu. Aku nggak mau sama cowok kayak kamu. Aduh. Dengar ya. Nih, ini berapa? Harga pete ini berapa? 1 juta per ikat, Vin. Nilai jual harga pete ini itu nggak sebanding. Nih, mending ya. Nggak sebanding sama cinta aku
aku dan harga diri aku. Kalau aku sama kamu dan amit-amit ya, 7 turunan pun, aku nggak bakalan punya calon suami apalagi calon tunangan kayak kamu ya. Mau jadi apa aku? Mau jadi jualan kayak gini juga enggak. Dan pergi, bangun. Nih, bawa pete-pete kamu yang wangi semerbak itu. Pergi. Kalau kayak gini aku kan sudah nyesel putusin pacar aku. Cuma gara-gara aku tuh mau tunangan sama orang kaya kayak kamu. Aku pikir kamu itu punya banyak emas batangan, tapi yang ada ini bukan emas batangan, ini tuh bau. Iya. Ya, kamu itu penipu aku sama kakak aku. Kakak aku bilang kamu tuh orang kaya. Tapi kamu apa? Jualan pete kayak gini. Tapi kamu itu setuju sama aku, Vin. Diam. Aku memang seorang pengusaha pete, tapi kamu gak perlulah merendahkan diriku seperti itu. Aku datang ke sini jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan kamu, Vin. Diam. Jadi ini yang kamu banggakan, yang kamu sampai cinta mati sama pengusaha. Iya, pengusaha pete. Sayang, Mas, jadi kamu yang mau dijodohkan dengan Vina. Ngaca. Bibirnya itu dijaga, gak usah bibir-bibir mau nangis ya. Kenapa? Aduh. Dan sekarang kamu tahu sendiri, Sayang. kakak kamu yang menjodohkan kamu dengan pengusaha pete ini. Ya udah, silakan nikmati kehidupan kamu dengan juragan pete ini. Enggak. Sayang, aku bisa sama kamu lagi. Kan tadi kamu nggak mau putus sama aku. Tadi kamu ngejar-ngejar aku. Kamu kan cinta banget sama aku. Ya deh, aku tetap sama kamu aja ya. Vina, tadi harga diriku itu dijatuhkan oleh kamu serta kakak kamu itu yang nggak tahu diri. Aku diam bukan karena aku tak mampu, karena aku pengen lihat seberapa kaya yang mau dijodohkan dengan kamu. Ternyata hanya sekedar juragan pete. Sayang. Sadar muka, sadar bau. Saya tahu. Saya sekedar pedagang pete. Ya. Tapi saya masih punya harga diri. Saya tahu kalian memang orang kaya. Saya hanya pedagang pete. Saya hanya pengusaha pete. Tapi pete ini, kalau kalian tahu nilai jualnya yang asli, mungkin kalian akan tercengang. Mungkin kalian akan malu. Kalian boleh menghinaku, merendahkan diriku. Tapi ingat, suatu hari nanti atau sebentar lagi, kalian akan menyesali perbuatan kalian terhadap aku. Cukup. Fer, gak ada yang perlu disesali. Dan gara-gara kamu, aku putus sama pacar aku. Tanggung jawab. Kayak macam apa ini, ha? Sayang, aku mau sama kamu ya. Pergi. Mulai dari sekarang, aku tahu wanita yang benar-benar yang mau dijodohkan dengan aku ternyata sifatnya sangat buruk. Tidak pantas untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu dari anak-anakku nanti. Siapa yang mau jadi Dengarkan ya. Jangan menyalahkan sifat wanita itu buruk. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri bahwa kamu itu sudah baik atau belum. Dan satu lagi, aku nggak bakal mau jadi ibu dari tukang pete kayak kamu. Vina, kamu itu ngapain marah-marahin rekan bisnis kakak? Kak, gimana aku nggak mau marah-marah? Kakak coba lihat pakai mata kakak yang jelas nih. Cuma penjual pete kayak gini bau. Kamu sudah mulai gak sopan sama kakak. Kak, Untuk kamu lagi, kamu itu sudah saya tegaskan jangan kesini lagi. Ngapain kamu kesini? Enggak, aku mau sama Vero aja. Dia tuh lebih kaya. tunggu Hei, dulu. kamu itu adik kakak ya? Kamu harus nurut ke kakak. Kakak belum tahu semestinya rekan bisnis kakak itu seperti apa dan aslinya itu bekerja apa. Saya kasih tahu nih kak, di hadapan kakak ini membawa rentengan-rentengan pete ini, apakah pantas? Itu sama aja merendahkan harga Mas. diri kakak dan martabat kakak. Mas, dengerin saya ya. Saya nggak punya masalah dengan Anda. Saya rasa kita juga gak saling kenal.
Tapi dari tadi saya sudah diam di depan gerbang. Kamu menghina saya, mendorong saya. Dan di sini kamu ikut masalah dan ikut campur urusan aku dan Vina dan kakaknya. Tahu kenapa aku ikut campur? Hah? Kenapa? Karena saya itu sudah calon tunangannya Vina. Oh, Iya kak. calon tunangan. Gara-gara kamu hanya sekedar pedagang pete, semua hancur. Romi, Romi, sini. Siapa Ferry? Apa maksud ini semua? Kamu menjodohkan aku dengan adik kamu. Sebelumnya Aku tahu umurku masih jauh di atas kamu. Tapi walaupun aku masih muda, seumuran dengan adik kamu tahu kan kekuasaan saya? Iya Pak Ferry, sebentar Pak Ferry. Sebelumnya saya minta maaf karena Saya nggak mau main-main. Kalau bukan karena perintah mama untuk aku mencari calon istri, aku gak bakalan seperti ini. Aku memang sengaja berpenampilan dan menjadi penjual pete datang ke kantor kamu saya untuk menguji adik kamu itu apa benar-benar pantas untuk menjadi calon istri aku. atas nama adik saya minta maaf Pak Ferry. Cuman adik saya mungkin salah pergaulan Pak Ferry. Vina, sini kamu. Kak perlu minta maaf kak. Kamu itu secara lepasin, tidak langsung sakit ya. kamu itu sudah mempermalukan kakak di depan atasan kakak. Lepasin, sakit. Kak, tolong Lepas. Kak, Tolong apa? cuma gara-gara penjual pete kakak itu sampai kasar sama aku apa sih kak? Asal kamu tahu, dia itu adalah pemilik tunggal PT Cahaya Berkah Tbk. Ya, dibandingkan dia jauh daripada dia. Ya terus ngapain? Dia itu berpura-pura kayak gitu. Penipu kan? Dia itu bukan orang bodoh, Vina. Dia itu menguji kesetiaan kamu. Ternyata kamu benar-benar salah pergaulan. Kak, bilangin kak mau aja aku. Mau. Kamu gimana sih sayang? Katanya kamu mau balikan sama aku. Nggak jadi. Gak nyangka aku sama kamu ya. Sungguh tega kamu mempermalukan aku di depan kakak kamu dan pedagang pete itu yang ternyata dia itu pemilik perusahaan Cahaya Berkah. Ya udah, mulai detik ini seumur hidupku, aku gak bakalan mau kenal sama kamu lagi. Permisi. Vero. Pergi kamu. Biarin Sini kamu. aja. Iya. Minta maaf sama bos kata. Iya udah diem, nggak usah kasar lagi. Mas Ferry, kan kamu itu bukan asli penjual pete ya. Terus? Kamu itu katanya pemilik PT Cahaya Berkah Tbk ya. Ya. Aku mau sama kamu. Kita jadi ya tunangan. Kapan Kak. kita mau melangsungkan tunangan kita? Kamu nggak sadar? Perlakuan kamu terhadap aku barusan sudah membuat hatiku ini sangat kecewa. Dan peringkat kamu sebagai calon istri aku itu 0. Ini lihat, ini perlakuan kamu terhadap aku barusan. Kamu mendorong aku, kamu mengalungkan peti ini kepada diriku. Aku dianggap orang yang sangat rendah oleh kamu. Aku gak menyangka Iya. kamu bisa sejauh itu melakukan hal yang tidak diinginkan terhadap aku. Iya, kan? Mungkin karena kamu saking bencinya terhadap aku karena aku sebagai pengusaha pete. Iya, karena aku nggak Tapi tahu. sejujurnya barusan sudah dijelasin oleh kamu kan, aku ini bukan pedagang pete biasa. Iya. Yang kamu seenaknya kamu remehkan, kamu rendahkan seperti itu. Kak, bantuin aku dong, bantuin aku bilang aku jadi mau Untuk tunangan. kamu Romi, Siapa? perlakuan adik kamu ini sungguh keterlaluan terhadap aku. Aku seumur hidup tidak pernah direndahkan oleh orang. Tapi adik kamu sudah memperlihatkan sifat buruknya itu. Mungkin sifat kamu akan sama seperti dia. Aku nggak tahu. Maafin adik saya Pak. Oleh karena itu, kamu tahu kan konsekuensinya? Semua proyek yang saya pegang, saya akan cabut semua dari kamu. Jangan seperti itu Pak, saya mohon Pak. Apa Sudah. saya harus sujud sama Bapak. Eh, Vina, ini semua gara-gara kamu ya. Kalau Masuk gitu, kamu sekarang. Kak, tapi kan aku nggak jadi tunangan. Kak, bantuin aku dong, Kak. Udah, masuk sekarang. Masuk. Ferry. ingat, aku bukan penjual pete receh-receh. Oke?
ingat itu. Setelah sekian Pak, aku lama pamit. waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindu?